Halo, assalamualaikum momis, apa kabar? Nah, nggak terasa ya, sudah di penghujung bulan Februari aja. Dan memang sih di bulan ini tuh terasa singkat banget ya, karena harinya tuh cuman sampai 28 hari. Dan di video kali ini aku mau evaluasi pengeluaran di bulan Februari ini. Apa aja yang sudah aku keluarkan ya, budget apa aja yang sudah habis dan budget apa yang minus, kemudian budget apa saja juga yang masih tersisa. Nah, kalau Mami sendiri gimana nih pengeluaran di bulan Februari ini? Apakah masih stabil atau ada yang over budget atau masih banyak yang tersisa? Kalau aku sendiri pribadi nih banyak banget pengeluaran di bulan Februari ini untuk terutama untuk berobat ya, karena jujur di bulan Februari ini keluargaku tuh hampir semuanya tuh sakit jadi kayak giliran gitu. Yang pertama itu aku sakit, kemudian Humaira, kemudian juga abinya si Humaira, terus ibu juga sakit. Jadi kalau untuk pengeluaran di keuanganku sendiri, pengeluaran untuk berobat itu keluar semua ya dari aku, dari anakku dan juga suamiku. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mendingan semua, dan alhamdulillah aku juga sudah sehat, sudah full sehat ya, dan suamiku juga sudah kembali bekerja. Dan untuk bulan ini karena suamiku juga sakit, aku juga sakit ya sama anakku, jadi suamiku tuh banyak liburnya di bulan ini karena kebetulan juga kan cuman sampai 28 hari, kemudian kerjanya juga banyak bolongnya ya, jadi paling bisa dihitung yang kerja cuman sekitar 23 hari lah. Tapi aku masih bersyukur sih masih diberikan kesehatan ya, sampai sekarang masih bisa menikmati hidup dan menghirup udara segar lagi. Dan bersyukur juga sih karena suami tuh kan punya usaha sendiri ya, jadi usaha pangkas rambut gitu, jadi nggak kerja ke orang. Jadi kalau pas mau libur itu nggak mikir mau dipotong gaji atau gimana gitu ya, jadi alhamdulillah sih bisa istirahat gitu. Jadi kalau sudah benar-benar pulih, benar-benar tenaganya itu udah kembali normal, baru buka potong rambutnya lagi. Nah, kita kembali ke topiknya. Di sini aku sudah tulis budget review di bulan Februari. Seperti biasa aku buat kolom-kolomnya, kemudian aku tulis anggarannya apa saja di bulan ini. Ini aku hanya tulis beberapa kategori yang biasanya itu ada sisa ya, kayak kebutuhan gitulah misalnya. Kalau kewajiban di sini aku nggak tulis ya, karena kalau untuk kewajiban itu kan sudah pasti habis dan sudah pasti tidak ada sisa gitu ya. Misal kayak kasih orang tua gitu, kemudian untuk biaya pendidikan Humaira, dan kayak amal gitu. Jadi aku nggak tulis di sini. Jadi di sini hanya beberapa kategori yang biasanya itu ada sisa setiap bulannya. Dan untuk budgetnya di sini, untuk yang pertama di sini aku kasih tahu lagi ya, karena mungkin ada subscriber baru yang masih baru bergabung, jadi nggak tahu budget apa aja yang aku keluarkan di bulan Februari ini. Nah, di sini aku mau totalin dulu semua pengeluaran budgetnya ya, karena sama dengan di bulan lalu budgetnya masih sama. Jadi aku langsung tulis aja totalnya semua ini 2.400.000. Dan sebelum kita lihat berapa aja sisa dari budget di bulan Februari, di sini kita cek dulu pengeluaran apa saja yang sudah kita keluarkan di bulan Februari. Di sini aku tulis ya setiap harinya tanggal berapa aku ngeluarin budget untuk apa gitu ya. Jadi sebenarnya kadang sih aku juga lupa ya, aku catat gitu. Jadi di sini mungkin hanya sebagian saja yang aku ingat aku catat gitu, karena kan mungkin aku nggak setiap hari ya, kadang lupa, kadang nggak sempat gitu. Jadi aku nulisnya mungkin hanya beberapa yang aku ingat saja. Jadi di sini juga
tadi kalian bisa lihat sendiri ada biaya untuk berobat gitu-gitu ya, ada yang nggak aku tulis juga, aku lupa gitu. Dan di sini sebenarnya sudah ada evaluasi pengeluaran di buku ini, cuman aku nggak tulis di sini ya. Jadi aku tulis di buku yang satunya itu aja biar lebih memudahkan aku untuk melihat ya di bulan-bulan sebelumnya gitu, kayak membanding-bandingkan gitulah. Bulan ini dan bulan-bulan sebelumnya pengeluarannya itu masih sama atau semakin bertambah dan atau semakin berkurang gitu. Oke, di sini untuk budget yang pertama di sini ada budget belanja mingguan ya. Di sini aku tulis budget minggu ke-1 dan kedua aku targetkan 200.000 dan di sini alhamdulillah masih bersisa 20.000. Sebenarnya itu di bulan-bulan sebelumnya aku jadiin satu ya, kayak belanja mingguan langsung 400.000 gitu. Cuman aku coba di bulan ini tuh aku pisahin untuk minggu 1 dan 2, 3 dan 4 gitu. Tapi alhamdulillah sih ini masih ada sisa. Biasanya ini minus sih kalau untuk belanja mingguan karena ini termasuk belanja sehari-hari juga gitu. Dan di sini aku budgetkan 400.000, masih ada sisa 20.000, jadi terpakainya 380.000. Kemudian untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan 200.000. Ini juga masih ada sisa alhamdulillah, karena di bulan ini aku nggak belanja ke supermarket besar seperti di bulan-bulan sebelumnya ya. Untuk bulan ini aku hanya belanja di minimarket dekat rumah karena kebetulan juga cuman ada beberapa kebutuhan aja yang habis. Jadi nggak begitu banyak ya, kayak sabun gitu masih ada sama sampo dan lain-lain. Jadi aku hanya beli deterjen sama kemarin Downy gitu aja sih. Dan mungkin untuk bulan depan kayaknya aku akan belanja untuk stok 2 bulan ya, karena kan sebentar lagi kayaknya usia kehamilanku kan akan menginjak usia 7 bulanan gitu. Jadi untuk 8 sama 9 bulan aku nggak belanja gitu. Dan di sini aku budgetkan 200.000, masih ada sisa itu 56.000, jadi terpakai 144.000. Kemudian untuk skincare bulanan aku budgetkan 100.000. Di sini juga habis total, jadi terpakai 100.000 dan nggak ada sisa sama sekali ya. Lanjut di sini ada jalan-jalan dan hiburan. Di sini aku budgetkan 400.000 dan di sini masih ada sisa 100.000 alhamdulillah. Sebenarnya ini mau aku pakai hari Senin ya, karena aku ini sekarang budgetingnya ini di tanggal 27 di hari Minggu. Ini di tanggal 28 besok itu sebenarnya aku mau ke rumah mertuaku. Jadi mungkin aku pakai uang yang lain atau aku pakai uang ini, nanti aku masih bingung. Di sini aku budgetkan 400.000, masih ada sisa 100.000, jadi terpakai 300.000. Kemudian di sini ada dana darurat ini 500.000, ini cuman tersisa hanya 40.000 saja, jadi terpakai ini 460.000. Kenapa banyak banget? Karena di bulan ini kan seperti yang aku bilang tadi, itu keluargaku hampir semuanya sakit ya. Jadi ini untuk biaya berobat aku, suamiku dan anakku gitu. Jadi kayak pijet, kemudian untuk beli obatnya si Umaira, obat suamiku periksa gitu ya. Jadi aku bawa periksa ke dokter, suntik gitu-gitulah pokoknya, sama beli obatnya, nebus gitu-gitu. Kemudian lanjut di sini ada listrik pribadi dan dipangkas. Ini 100.000 memang jatahnya ya. Jadi terpakai 100.000 juga. Sebenarnya ini udah semacam kewajiban sih, enggak perlu aku tulis lagi. Cuman kadang untuk listrik di rumahku kan masih banyak. Jadi kadang aku enggak isi gitu. Dan di sini lanjut ada pulsa dan kuota. Di sini aku budgetkan 100.000, masih ada sisa 30.000. Jadi terpakainya itu hanya 70.000 saja. Alhamdulillah kalau untuk pulsa aku irit sih, 1 bulan paling 10.000 itu udah cukup. Kemudian untuk kebutuhan Humaira di sini aku budgetkan 200.000 dan di sini masih ada sisa 20.000. Ini sebenarnya terpakai untuk diapers lagi ya, karena diapers itu sebenarnya kurang kalau 100.000. Jadi untuk bulan depan akan aku naikkan untuk diapers itu 150.000. Jadi untuk kebutuhan Humaira ini kemarin terpakai 180.000. Jadi sisanya itu 20.000. Dan untuk diapers dan pijat sama-sama habis ya, karena untuk diapers ini sebenarnya minus, aku ngambil di kebutuhan Humaira. Untuk pijat ini sebenarnya pas ya,
karena kan Humaira juga sakit. Waktu ini aku bawa dia ke dukun pijet gitu sih, biasa ya kalau di desa kalau anak sakit itu dibawa pijet ke tukang pijet gitulah pokoknya. Dan lanjut juga di sini ada rumput sapi, ini juga habis tak tersisa ya. Jadi karena suamiku juga sakit, jadi meskipun sakit nggak sakit sih sebenarnya beli ya tetap ya rumput ya, jadi tetap aja habis gitu. Dan di sini di pos selanjutnya ada kasih ortu dan mertua, di sini juga habis karena memang sudah aku anggarkan 200.000 untuk aku bagi-bagi orang tuaku, mertuaku, nenekku kadang gitu ya. Jadi dibagilah, bagi rata. Untuk biaya pendidikan itu masih ada, nanti aku tabungin. Dan untuk amal atau sedekah di sini sudah aku keluarin kemarin itu untuk beli sarung cewek ya. Untuk sarung cowoknya ini belum aku beli karena uangnya masih ada yang dipinjamkan 500.000, jadi dia belum mengembaliin, katanya nunggu awal bulan Maret ini gitu. Dan di sini ada laba jualan, nanti mau aku pindahin ke tempat yang untuk sinking fund di laba jualan target 3 juta itu. Dan selesai sudah ngeluarin sisa-sisa budget di bulan Februari ini. Sekarang aku mau notalin berapa pengeluaran yang sudah terpakai di bulan Februari ya. Jadi sebenarnya gitu aktualnya gitulah, karena kan untuk pengeluaran tidak tetapnya di sini 2.400.000, tapi ini termasuk kebutuhan aja ya, bukan kewajiban. Tapi kalau di kewajibannya itu kalian bisa lihat di video-video sebelumnya di budgeting aku di bulan Februari. Jadi di sana itu sudah aku tulis semuanya ya, jadi kayak kewajiban, kebutuhan, kemudian sama tabungan juga aku tulis di sana gitu. Dan di sini untuk terpakainya di bulan Februari semuanya totalnya 2.134.000. Jadi kemudian aku juga mau tulis mau hitung juga ya sisanya berapa. Jadi di sini aku tinggal ngurangin aja, 2.400.000 dikurangi 2.134.000, jadi sisanya harusnya 266.000. Cuman aku mau cocokin aja ya, takutnya kan nanti aku salah nulis atau salah ngitung gitu. Dan ternyata benar, pas aku hitung lagi semuanya memang ada sisa 266. Jadi sekarang aku tinggal cocokin sisa uangnya ini benar nggak 266.000. Untuk sisa di bulan ini, di bulan Februari ini termasuk sedikit ya. Biasanya itu aku banyak sih sisanya ya. Ada yang sampai 500, kadang sampai 600 gitu. Biasanya kalau dana tak terduga itu nggak terpakai gitu, tapi karena di bulan ini dana tak terduga ini terpakai, jadi sisanya hanya 266.000. Tapi aku bersyukur sih, alhamdulillah ya, aku enggak ngambil ke tabungan pribadi gitu ya, karena kan kalau untuk biaya berobat dan lain-lain kayak semacam dana darurat gitu, itu biasanya kalau kita nggak punya dana darurat, kita biasanya kan ngambilnya ke tabungan pribadi. Aku bersyukur tabungan pribadi aku masih lengkap gitu, jadi nggak keambil ke tabungan yang itu gitu. Nah di sini untuk sisa dari budget bulan ini nih aku masukin ke buku itu dulu. Aku mau buat sinking fund, tapi di next video ya, aku nggak buat sekarang karena biar durasinya nggak terlalu panjang gitu ya. Dan di sini aku mau ngambil untuk uang yang dana pendidikan Humaira ya. Jadi untuk biaya pendidikan Humaira ini seperti biasa aku masih budgetkan 300.000 per bulan. Aku mau taruh di tabungan BMT karena kemarin juga ada yang nanya, kok nabungnya nggak taruh di ini aja kak, di bank konvensional atau dibuat emas gitu, dibelikan emas kalau untuk tabungan pendidikan gitu. Karena kan kalau emas itu aku nanti takut susah ya jualnya, jadi aku taruhnya di bank kayak gini aja, jadi biar kalau nanti semesteran tinggal ngambil gitu. Kemudian untuk tabungan yang BMT ini aku sedikit, cuman nabungnya cuman 100.000, dan itu pun untuk dana darurat di bulan Maret
bulan depan itu aku hanya mengumpulkan 200.000 karena memang di bulan ini selain bulannya pendek harinya ya, jadi suamiku juga jarang kerja karena sakit, kemudian juga sepi. Dipotong rambut itu biasanya suamiku itu dapatnya 300, 200 itu cuman dapat 100, kemudian dapat 80, 70, tapi aku masih bersyukur alhamdulillah ya, masih diberikan pemasukan setiap harinya gitu ya, walaupun tidak seperti sebelum-sebelumnya karena memang kan semuanya ada pasang surutnya ya, jadi tidak semuanya tidak selalu usaha kita itu lancar gitu kan ya, tapi apapun itu berapapun penghasilannya ya alhamdulillah aku syukuri gitu. Dan di sini untuk laba jualan alhamdulillah di bulan ini tuh aku masih sempat posting-posting ya. Jadi untuk laba jualan di bulan ini itu 250. Dan di sini aku mau taruh langsung ke ziplock yang di sini. Nah, itu tadi yang salah fokus sama amplop itu amplop sinking fund versi mini ya. Jadi aku belum beli binder sama ziplock yang baru karena masih mengumpulkan ya uangnya, jadi biar nggak ngambil ke dana yang sudah aku anggarkan, jadi aku buat sinking fund baru aja. Dan di sini untuk uang yang laba jualan di sini aku taruh 250 lagi. Alhamdulillah di sini aku targetkan 3 juta untuk laba jualan. Rencananya mau aku belikan HP baru sih, tapi nggak tahu ya, nanti kalau memang nggak terlalu butuh kayaknya aku tabungin lagi aja ya uangnya ini gitu. Cuman aku iseng aja sih, aku targetkan 3 juta biar kelihatan gitulah, biar aku lebih semangat lagi aku posting barang gitu ya, karena sebenarnya hasilnya jualanku itu nggak seberapa gitu ya, setiap harinya kadang nggak ada kadang ada gitu, tapi kalau dikumpulin alhamdulillah sekarang yang target 3 juta ini sudah tinggal separuh perjalanan lagi gitu ya, seperti yang kalian lihat di sini. Cuman aku nggak hitung sekarang ya, mungkin di next video akan aku hitung berapa sudah nominalnya yang sudah terkumpul untuk laba jualan online shop aku. Karena sebenarnya usaha sekecil apapun itu kalau kita telateni dan kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah hasilnya juga tidak akan mengkhianati usahanya ya gitu. Jadi alhamdulillah bersyukurlah pokoknya berapapun yang aku dapat di setiap hari dan setiap bulannya gitu. Dan di sini juga ada challenge 3 juta. Di sini aku nggak naruh ya, karena untuk uang sinking fund itu yang dananya berasal dari sisa budget bulan ini akan aku update di next video ya. Mungkin entah tanggal berapa nanti ya, aku masih bingung. Dan di sini juga ada tabungan kalender di bulan Februari ini. Di sini aku mau keluarin dan mau aku hitung untuk bulan Februari ini. Ini udah penuh ya. Aku udah coret semua, aku udah isi semua sesuai dengan tanggalnya. Cuman yang seperti kalian tahu juga di bulan Februari ini kan cuman sampai 28 hari. Mungkin juga hasilnya tidak sebanyak di bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Dan alhamdulillah juga sih, meskipun untuk bulan ini aku di tabungan BMT cuman nabung 100, aku masih bersyukur kayak tabungan kalender ini masih penuh. Kemudian ada tabungan 20 ribuan belum aku update juga, dan sisa sinking fund sisa budget bulan ini belum aku masukin ke sinking fund juga. Dan untuk tabungan yang 10.000 per hari yang targetnya itu 3 juta dalam setahun itu akan berakhir juga mungkin di pertengahan bulan depan ya, di pertengahan bulan Maret itu. Jadi alhamdulillah mungkin untuk yang tabungan yang 3 juta itu kayaknya bakalan aku persiapkan untuk dana lahiran sama belikan baju-baju untuk orang tuaku, mertuaku dan bapak kandungku gitu sih. Dan di sini sudah aku hitung-hitung ya, aku mulai beberapa bulan terakhir ini aku mencoba untuk merapikan uang sih. Setiap aku hitung uang itu pasti aku rapikan kepala-kepala aja gitu ya. Jadi karena di bulan-bulan sebelumnya aku sering dapat komen, kok ngitung uangnya berantakan banget sih gitu ya. Jadi mulai sekarang aku juga mencoba untuk merapikan walaupun itu membutuhkan waktu yang lumayan lama gitu ya. Nah di
di sini untuk tabungan kalender 1 bulannya ini terkumpul 410.000 karena kan harinya cuma sampai 28 hari, dan ini pas ya 480.000, dan mau aku langsung jadiin satu sama tabungan kalender di bulan sebelumnya ya, di bulan Januari itu, karena kan sekarang masih bulan 2, jadi masih terkumpul 2 bulan gitu. Dan di sini aku tulis juga untuk bulan Februari totalnya 410.000, jadi kurang lebih untuk tabungan kalender ini totalnya 910.000 ya. Semoga setiap bulannya selalu terisi penuh ya, sehingga di akhir tahun nanti aku bisa belikan emas lagi, atau aku buat tabungan entah itu tabungan bahan bangunan atau tabungan yang lainnya lah, yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhanku dan bahkan menyicil untuk keperluan membangun rumah impianku. Dan sekarang sudah selesai untuk video evaluasi pengeluaran di bulan Februari ini untuk tabungan challenge 20.000 dan sinking fund versi mini. Sinking fund yang seperti biasanya akan aku update di next video ya, jadi jangan lupa nanti tonton videoku juga ketika ada video baru ya. Dan jangan lupa kalian subscribe channel aku dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian tahu kalau aku ada update video baru. Oke, terima kasih kalian yang sudah nonton sampai akhir video, dan semoga kalian suka, semoga kalian terinspirasi, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum.